Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khulasah Nurul Yakin jilid pertama ini sudah sampai di kesimpulan periode kedua. Moga aja bisa khatam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatud durisani, ini kesimpulan dari periode kedua, lil hifdzi, untuk dihafal. Periode kedua, periode pertama kemarin dari lahirnya Nabi hingga usia beliau 40, kemudian dari usia Nabi kita 40 diangkat oleh Allah menjadi rasul sampai sekarang, ini namanya periode kedua. Lamma balagha arba'ina min umrihi, manakala telah sampai akan 40 dari umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'asahullah, niscaya ba'asahullah, mengutus akannya Nabi oleh Allah, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini nggak perlu dijelaskan, ketika Nabi kita berumur 40, balagha fa'ilnya kembali ke Nabi. Lamma balagha, manakala sampainya Nabi akan 40. Ketika Nabi kita berumur 40, Allah mengangkat beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rasul. Wa qad bada'al wahyu birru'yas shadiqah, dan sungguh bermulalah oleh wahyu dengan mimpi-mimpi yang benar. Wahyu pertama datangnya lewat mimpi, dan mimpi itu terus menjadi nyata. Summa nazala alaihi Jibril, kemudian turunlah kepadanya Nabi oleh Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, sementara dianya Nabi itu sedang beribadah Nabi di dalam gua Hira. Jadi Jibril pertama kali datang kepada Nabi membawa wahyu ketika Nabi sedang berada dalam gua Hira, yaitu ketika diturunkan ayat pertama Iqra. Allamahu kaifa yahdin nas, allamahu, mengajarkan ianya Jibril akannya Nabi, kaifa yahdi, akan bagaimana caranya memberi petunjuk ianya Rasul kepada manusia, atau bagaimana caranya yahdin nas, menunjuki ianya Rasul akan manusia, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fabada'a bid-da'wati sirran, maka memulai ianya Nabi bid-da'wah, dengan berdakwah sirran, secara sembunyi-sembunyi. Fakana awwalu man amana bihi sayyidatu Khadijah, maka adalah orang yang pertama beriman ia dengannya Nabi itu Sayyidah Khadijah, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar dari golongan dewasa, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib, wa Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Haris. Zaid bin Haris dari golongan hamba sahaya, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak kecil. Pada satu riwayat menyatakan Sayyidina Ali masuk Islam umur 13 tahun. Wa ba'da salasa sanawatin umira bil jahri. Dan sesudah 3 tahun umira, diperintahkan akan dianya Nabi bil jahri, dengan menjiharkan dakwah, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Fajama'a qaumahu, maka mengumpulkan dianya Nabi akan kaum beliau, wa anzarahum azab yaumil akhirah, dan memberi peringatan ianya Nabi akan mereka akan azab hari akhirat. Walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, dan manakala turun kepadanya Nabi oleh firman-Nya Allah Ta'ala. Apa itu firman Allah? Wa anzir azab yaumil akhirah, beri peringatan olehmu akan azab hari akhirat. Walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, dan manakala turun kepadanya Nabi oleh firman-Nya Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan olehmu akan kerabat-kerabatmu yang dekat, jama'a ahlahu, mengumpulkan ya Nabi akan keluarganya beliau, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya beliau, wa balaghahum risalata rabbih, dan menyampaikan ya Rasul kepada mereka akan risalah Tuhannya. Faradda alaihi ammuhu, maka menolak kepadanya Nabi oleh pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Abu Lahab. Oleh Abu Lahab raddan qabiha, akan penolakan yang buruk sekali. Jadi ketika sudah berdakwah secara sir tadi, kemudian turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian Nabi mengumpulkan kerabat-kerabat dan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat beliau ketika itu pada menolak, khususnya Abu Lahab menolak dengan tolakan yang buruk sekali. Wa kanal arabu qubaila mab'asihi ya'budunal asnam, dan adalah orang Arab qubaila mab'asihi, sebelum kebangkitannya Nabi itu ya'budun, mereka menyembah al asnam, patung-patung. Ini orang Arab sebelum diutusnya Nabi,
Mereka menyembah patung, wa yaqtuluna auladahum, membunuh oleh mereka akan anak-anak mereka, wa yadfanuna banatihim, bintun, banatahum, dan menguburkan oleh mereka itu akan anak-anak perempuan mereka. Wa yadribu ba'duhum rika ba'din liaqalli sababin, dan memukul oleh sebahagian mereka akan leher sebahagian liaqalli sababin, karena sedikit sebab. Artinya mereka suka perang saudara, perang antar kabilah karena sebab-sebab yang sepele. Falamma da'ahum sallallahu alaihi wasallam, maka manakala mengajak ayahnya Nabi akan mereka, manakala mengajak akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi wahda, kepada menyembah Allah saja, wa tarakama hum alih wa tarkima, dan kepada meninggalkan tarki kita baca, kita atah kepada ibadah. Dan manakala mengajak akan mereka oleh Nabi ila tarkimahum alih, kepada meninggalkan sesuatu yang mereka berada di atasnya sesuatu, yaitu menyembah patung, saling membunuh. Ghadibu alaihi, nisya marahlah mereka alaihi kepadanya Nabi. Mereka marah, ghadibu jawab falamma, marah kepada Nabi. Wa tabaddala hubbuhum lahu bughdan, dan bergantilah oleh cinta mereka baginya Nabi berubah menjadi bughdan, benci. Tadinya mereka cinta kepada Nabi, gara-gara Nabi berdakwah mereka jadi benci kepada Nabi. Wa tasdiquhu takdziban, dan berubahlah oleh membenarkannya Nabi menjadi takdziban, menjadi mendustakan. Tadi mereka percaya kepada Nabi, sekarang mendustakan Nabi. Walamma sabba alihatahum wa dhallala aba'ahum masyau ila ammih, manakala sabba mencela ayahnya Nabi akan tuhan-tuhan mereka. Jadi mencela ini bahasanya sebenarnya bukan mencela, ini Nabi menjelaskan hakikat sebenarnya tentang Tuhan mereka. Namun dalam anggapan mereka kafir Quraisy ini celaan, padahal ini bukan celaan. Karena Nabi itu tidak suka mencela. Walamma sabba alihatahu, manakala mencela ya Nabi akan tuhan-tuhan mereka, wa dhallala aba'ahum, menyesatkan ya Nabi akan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, masyau ila ammihi, niscaya berjalanlah mereka Quraisy kepada pamannya Nabi. Berjalan awalan pertama kali, wasanian kedua kali, wasalisan dan ketiga kali. Sebagaimana cerita sebelumnya, mereka pergi kepada Abu Talib meminta supaya Abu Talib menghalangi Nabi dari dakwahnya. Wa kana fi kulli maratin yarudduhum raddan jamila, dan ada ayahnya Nabi pada setiap kali, yarudduhum atau paman Nabi juga boleh, wa kana, dan ada ayahnya paman Nabi fi kulli maratin, pada setiap kali kedatangan mereka, yarudduhum, menolak ayahnya paman tadi akan mereka Quraisy raddan jamila, penolakan yang baik, diobrolin baik-baik. Wa qad talaba minhu ammuhu ba'da maji'ihimil akhir, dan sungguh telah meminta darinya Nabi oleh pamannya ba'da maji'ihim, sesudah kedatangan mereka Quraisy, kedatangan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang Abu Talib minta? Ayyam tani'a anhum, bahwa berhenti ya Nabi. Ayyam tani'a, bahwa berhentinya Nabi dari mereka, berhenti dari dakwah mereka. Fa'abar Rasul, maka engganlah Rasul, wastamarra fi nasyriddin, dan terus ianya Nabi dalam menyebarkan agama, wa ammuhu mudafi'un anhu, dan pamannya Nabi itu tetap membela ianya paman darinya Nabi. Nah, sesudah kedatangan Quraisy kali ketiga, Abu Talib sempat ngomong kepada Nabi untuk berhenti berdakwah. Fa'abar Rasul, tapi Rasul tidak mau berhenti. Nabi tetap berdakwah, kemudian paman beliau Abu Talib tetap membela Nabi. Falamma ra'at Quraisyun minhu zalik, maka manakala melihat oleh Quraisy darinya Nabi akan demikian tetap masih berdakwah, akhadzat tu'zir Rasul, mulainya Quraisy tu'zir Rasul, menyakiti ia akan Rasul, dan mulai melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti Rasul. Wataskharu minhu wataskharu bihi, dan mengejek ia dengannya Rasul, mengejek Rasul. Fakana yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal afi, maka ada ianya Nabi itu yuqabiluhum, menghadapi ianya Nabi akan mereka Quraisy bil hilmi, dengan kasih sayang, lembut maksudnya, was sabri kesabaran, wal afi dan memaafkan. Nabi tetap sabar dalam menghadapi mereka. Summa ta'addal adza ila ashabi, kemudian melampauilah oleh penyiksaan
kemudian melampauilah oleh penyiksaan Quraisy, maksudnya ila ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Fa akhadhat kullu kabilatin tu'adzibu man aslama minha, maka mengambil oleh setiap satu kabilah, tu'adzibu atau fa akhadhat ini mengambil, maka mulailah oleh setiap kabilah dari kabilah Quraisy itu tu'adzibu, menyiksa ia man aslama, akan orang-orang yang Islam ia darinya kabilah, bi asyaddil azab, dengan sangat-sangat siksa. Jadi orang Quraisy itu berani menyiksa orang-orang yang tentunya tidak ada pembela. Jadi kaum-kaum lemah, para budak-budak, kayak Ammar bin Yasir, keluarga beliau, Bilal bin Rabah, semuanya mulai disiksa oleh kabilahnya masing-masing. Fa'amara Rasul, maka ketika itu memerintahkan oleh Rasul bil hijrati ilal Habasyah, untuk berhijrah ke Habasyah. Ini hijrah pertama kemarin ya. Fahajara asyaratun min ashabih, maka hijrahlah oleh 10 orang dari sahabatnya Nabi, wa khamsu niswatin, dan oleh 5 orang. Jadi yang hijrah ke Habasyah kali pertama 15 orang kaum muslimin, 10 laki-laki, 5 perempuan. Wa raja'u ba'da salasati asyhurin, dan kembalilah mereka sesudah 3 bulan. Wa hiya awalu hijratin fil Islam, dan dianya hijrah ke Habasyah itu awal hijrah dalam Islam. 3 bulan mereka pulang, enggak kuat. Waqad aslama fi dzalikal waqti Hamzatu ammun Nabi wa Umaru binul Khattab. Dan sungguh telah Islamlah pada demikian waktu. Ya, pada waktu dalam masa-masa sahabat Nabi hijrah ke Habasyah kali pertama. Ya, dan sungguh telah Islamlah pada demikian waktu oleh Hamzah paman Nabi. Hamzah paman Nabi Islam pada waktu itu, dan Umar bin Khattab. Tahun ke-6 kenabian. Wa fis sanati sabi'ati minan nubuwah hasarathu Quraisyun wa ahlu baiti. Dan pada tahun yang ke-7 dari kenabian, hasarathu mengepung akannya Nabi oleh Quraisy. Wa ahla baitihi, ini ahla baitihi kita baca ahla, mengepung akannya Nabi oleh Quraisy dan akan keluarganya Nabi. Jadi pada tahun ke-7 kenabian terjadi pengepungan, pemblokiran lah. Nabi dan keluarga Nabi diblokir dalam lembah Abu Talib. Nah, dihalangi, tidak boleh kerjasama pernikahan, perdagangan. Wattafaqu ala muqata'atihim, sepakatlah mereka Quraisy ala muqata'atihim, di atas memutus hubungan dengan mereka Nabi dan keluarga. Au yusallimu Muhammadan lil qatli, atau menyerahkan oleh mereka itu akan Muhammad untuk dibunuh. Ada 2 pilihan. Mau putus hubungan dagang pernikahan, atau serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh, kata kafir Quraisy. Wa qad katabu bidzalika sahifatan, dan sungguh telah menulis oleh mereka dengan demikian perjanjian tersebut. Sahifatan akan 1 lembar, ada lembaran perjanjian ditulis. Selama lembaran itu masih ada, maka hukum itu tetap berlaku. Itu kesepakatan Quraisy. Allaquha fil Ka'bah, yang mereka gantung akannya sahifah fil Ka'bah, di Ka'bah. Wa ba'da dukhulun Nabi, dan sesudah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hisara, sesudah Nabi masuk ke dalam pemblokiran tersebut, wilayah pengepungan, amara ashabahu, memerintahkan dia Nabi akan sahabat-sahabat beliau, bil hijrati ilal Habasyah, untuk hijrah ke Habasyah kali kedua. Fahajara salatun wa salasuna rajulan, maka hijrahlah oleh 360 laki-laki. Salasatun wa salasuna, 3 dan 30, 33. Maka hijrahlah oleh 33 lelaki. Wa ihda asyara imra'atan, dan 11 orang wanita. Jadi pada hijrah kali kedua ke Habasyah, hijrahlah 33 orang laki-laki dan 11 orang wanita. Wa fi sanatil 'asyrati minan nubuwah qama rijalun min Quraisyin binaqdis sahifah. Dan pada tahun yang ke-10 dari kenabian, qama rijalun, bangunlah oleh beberapa lelaki dari Quraisy, binaqdis sahifah, dengan mencabut lembaran yang tergantung di Ka'bah yang berisi terhadap pemblokiran terhadap Nabi. Fanaqadat, maka batal ianya, atau maka rusak ianya sahifah. Batal, rusak. Atau fanaqadat, maka batal ianya perjanjian untuk muqata'ah Nabi. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisari ba'da an qadaw,
Dan keluarlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa man ma'ahu dan orang-orang bersamanya Nabi minal hisar daripada pengepungan. Kapan Nabi keluar? Ba'daan qadau, sesudah bahwa menghabiskan oleh mereka Nabi dan keluarga tadi salasa sanawatin, akan 3 tahun fi sya'bi, dalam lembah. Sesudah 3 tahun berada dalam lembah, Nabi pun terbebas kembali. La yasilu ilaihim al-aklu al-ukulu, tidak sampai kepada mereka Nabi dan keluarga oleh makanan-makanan illa khufiyah, kecuali secara sembunyi-sembunyi. Itu masa-masa pahit ketika di Mekah. Al-aklu la yasilu ilaihimul aklu, tidak sampai kepada mereka oleh makanan maksudnya, kecuali sembunyi-sembunyi. Wa fi hadhihi sanati qadima ilhi wafdun min Nasr Najran, dan pada ini tahun datang kepadanya Nabi oleh utusan daripada Nasrani Najran. Sekali aja ini biar langsung khatam. Wa fi hadhihi sanati, dan pada ini tahun qadima datang ilahi kepadanya Nabi wafdun oleh utusan min Nasara Najran, dari Nasrani Najran. Wa aslamu, dan Islamlah mereka itu. Wa fiha, dan padanya tahun pula, ini tahun ke-11 ini, 11 kenabian, tuwafiyat as-sayyidatu Khadijah, diwafatkan akan Sayyidah Khadijah, wa ammuhu Abu Talib, dan pamannya Nabi yaitu Abu Talib. Wa tadzawwaja Saudah, dan menikahi Nabi dengan Saudah, menikahi Nabi akan Saudah, wa dakhala biha, dan masuk Nabi dengannya Saudah, maksud wa dakhala bihi, Nabi tinggal serumah. Wa aqada ala Aisyah, dan berakad Nabi kepada Aisyah, berakad kepada Aisyah, menikahi Aisyah. Walam yadkhul biha, dan tidak dukhul Nabi dengannya Aisyah, tidak tinggal serumah. Wa ba'da wafati ammihi la syadda alaihi adza Quraisy, dan sesudah meninggal pamannya Nabi la syadda, sungguh sangat-sangatlah kepadanya Nabi oleh penyiksaan Quraisy. Jadi ketika paman Nabi udah meninggal, pembelanya udah nggak ada, Nabi makin keras disiksa oleh Quraisy. Ini kitabnya ini banyak salah tulisan kalau PDF. Ini ishtadda kalau dalam kitab aslinya. Wa ba'da wafati ammi, sudah wafat pamannya Nabi, ishtadda, sangat-sangatlah kepadanya Nabi oleh penyiksaan Quraisy. Fahajara ila Taif, maka hijrah Nabi ke Taif, wa qasada Bani Saqif, dan menuju Nabi akan Bani Saqif. Jadi Nabi hijrah ke Taif, wa qasada, menuju Nabi Bani Saqif, karena di Bani Saqif itu ada kerabat Nabi dari pihak ibu, pihak nenek. Fa aqama bainahum syahran yad'uhum, maka tinggal Nabi di antara mereka syahran, selama sebulan, yad'uhum, berdakwah Nabi kepada mereka atau mengajak Nabi akan mereka. Falam yujibuhu, maka tidak menerima oleh mereka akannya Nabi, wa azuhu, dan menyakiti oleh mereka akannya Nabi, wa ramauhu bil hijarah, dan mereka melempar akannya Nabi dengan batu-batu. Faraja'a ila Makkah, maka kembali Nabi ke Makkah. Wa fis sanatil hadiyata asyara, masih tahun ke-11, dan pada tahun yang ke-11 akramahullah, memuliakan akannya Nabi oleh Allah bil Isra'i wal Mi'raj, dengan di Isra' dan di Mi'rajkan. Wa fihi, dan padanya Isra' Mi'raj, furidatis shalawatul khamsu, telah difardukan akan salat 5 waktu. Wa fi hadhihi sanah, dan pada ini tahun, sara, jadi Nabi itu yakhruju ilal qabail, keluarnya Nabi kepada kabilah-kabilah, wa yad'uhum ilal Islam, dan mengajak Nabi akan mereka kepada Islam. Fa amana bihi sittatun min Arabil Madinah, maka beriman kepadanya Nabi oleh 6 orang daripada Arab Madinah. Jadi pada tahun ini karena Nabi merasa enggak ada lagi Quraisy yang mau mendengarkan Nabi, akhirnya Nabi mencari kabilah-kabilah lain, jemaah-jemaah yang datang melaksanakan ibadah haji disamperin oleh Nabi, didakwahi. Ada 6 orang penduduk Madinah ketika itu beriman kepada Nabi. Wa fis sanatis saniyah, dan pada tahun yang ke-12, wa fis sanatis saniyati asyarata, dan pada tahun yang ke-12,
qadima alaihi isna asyara rajulan, datang kepadanya Nabi oleh 12 laki-laki min Arabil Madinah, dari Arab Madinah, dari Yasrib. Fa amanu bihi, maka berimanlah mereka semua dengannya Nabi. Wa raja'u ilal Madinah, dan kembalilah mereka ke Madinah. Fazdadal islamun intisyaran, maka bertambahlah Islam nisbah, menyebar, maka bertambahlah oleh tersebarnya Islam fiha, di Madinah. Wa fi hadhihi sana, dan pada ini tahun 12, amara ashabahu, memerintahkannya Nabi akan sahabat-sahabatnya bil hijrati ilal Madinah, untuk hijrah ke Madinah. Falamma balagha Quraisyin zalik, maka manakala sampai kepada Quraisy oleh berita demikian, ada sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, azamu ala qatlin Nabi, berazamlah mereka, bertekadlah mereka Quraisy ala qatlin Nabi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahullah, maka memerintahkan akannya Nabi oleh Allah bil hijrati, untuk hijrah juga. Wa qadil taffat Quraisyun haula darihi, dan sungguh telah mengepung oleh Quraisy haula darihi, atau sudah berkumpullah oleh Quraisy haula darihi, di sekeliling rumahnya Nabi, lailata hijratihi, pada malam hijrahnya Nabi. Kemudian Nabi meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi Nabi. Nabi pun keluar berhijrah. Fa kharajan nabiyyu, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim, keluar ya Nabi di atas mereka, keluar meninggalkan mereka semua, mereka berada di luar rumah. Ba'da'an alqallahu alaihimun nauma, sesudah mencampakkan oleh Allah kepada mereka akan tidur, mereka pun tertidur semua yang mengepung rumah Nabi. Akhirnya Nabi keluar dengan selamat. Wasara ma'a Abi Bakrin, dan berjalan ya Nabi bersama Abi Bakar As-Siddiq ila ghari Sur, ke Gua Sur. Waqtaba'a fihi salasa layalin, dan bersembunyilah keduanya Abu Bakar dan Nabi fihi, dalamnya Gua Sur, salasa layalin, selama 3 malam. Summa sara fil yaumis salis, kemudian berjalanlah keduanya Nabi dan Abu Bakar fil yaumis salis, pada hari yang ketiga, hatta wasala Quba, hingga sampailah keduanya Nabi dan Abu Bakar ke Quba fil yaumis sani, pada hari yang kedua, min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau ke-12 kenabian tadi. Nabi 13 kenabian, Nabi sudah sampai di Quba. Famaqasa sallallahu alaihi wasallam bi Quba, maka tetaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Quba, di Quba isnai wa isyrina lailah, selama 22 malam. Bana fi asnaiha, membangun ianya Nabi pada pertengahannya 22 hari 2 malam tersebut, Masjidah Quba'in, akan Masjid Quba. Nabi pun membangun Masjid Quba. Ini Quba'in, Quba'a ghairu munsharif, alamiyah dan hamzah mamdudah. Jadi kita baca Masjidah Quba'a. Famakasa sallallahu alaihi wasallam bi Quba'a, maka menetaplah oleh Nabi di Quba Isnaini 2 dan 22 malam. Bana fi asnaiha, membangun dia Nabi pada pertengahannya masa 22 hari tersebut akan Masjid Quba, Masjidah Quba'a. Sedikit lagi. Summan taqala ilal Madinah, kemudian berpindah ya Nabi ke Madinah. Dari Quba Nabi berpindah ke Madinah. Waqad adrakathul Jum'ah, dan sungguh mendapati akannya Nabi oleh Jumat fi tariq, di jalan. Wasallaha, maka salatnya Nabi akannya Jumat. Wahiyya awalu Jum'atin, dan dianya Jumat yang dilakukan oleh Nabi di jalan tersebut itu awal-awal Jumat. Wa khutbatuha awalu khutbah fil Islam, dan bermula khutbahnya Jumat itu khutbah pertama dalam Islam. Walamma aqbala nahwal Madinati, dan manakala menghadap ya Nabi ke arah Madinah, kharajan nasu, keluarlah oleh manusia, limulaqatihi, untuk menyambutnya Nabi, farihin, hal keadaan mereka itu yang berbahagia, yang gembira, biqudumihi, dengan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad nazala, dan sungguh turun dianya Nabi ala Abi Ayyubil
ala Abi Ayyub al-Ansari, kepada Abi Ayyub al-Ansari. Turunnya Nabi di rumah Abi Ayyub al-Ansari. Walamma istaqarra, manakala telah tetap ianya Nabi di Madinah, arsala, mengirim utusan ianya Nabi fi talabi man takhallafa, pada mencari orang-orang yang tertinggal ya daripada keluarganya Nabi. Fawasalu, maka sampailah mereka ma Abdullah bin Abi Bakar, bersama Abdullah bin Abi Bakar, kerabat-kerabat keluarga Nabi yang masih tertinggal hijrah bersama Abdullah bin Abi Bakar. Wa mana'a musyriku Makkah, dan menghalangi oleh musyrik Makkah ba'dal mustad'afin, akan sebahagian orang-orang yang lemah yang tak berdaya, dihalangi dari hijrah. Wa kana Rasul, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum, berdoa ya Rasul untuk mereka para mustad'afin fi shalah, dalam salat. Wa hadza aslul qunut, dan ini adalah asal terjadinya kunut. Intahal juz'ul awal, telah selesailah juz'u yang pertama. Wayalihi juz'us tsani, dan akan mengiringi akan juz'u yang pertama oleh juz'u yang kedua. Alhamdulillah, dengan segala kekurangannya sudah khatam juz'u pertama kitab Khulasah Nurul Yakin. Insyaallah kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan lagi. Setiap ada kesempatan akan selalu saya bacakan jilid-jilid atau juz-juz selanjutnya. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.